Jadi kita pahami dulu kalau ngurban, kita ngurban ini saya ngurban. Kita harus pahami bahwa kurban itu ibadah. Ibadah itu ada syariatnya, ada aturannya. Ibadah itu ada aturannya. Kurban, kata Nabi, kelak menjadi kendaraan kita di akhirat. Sampai Nabi menyuruh di samping cukup umur, sehat, kudu gede. Kata Nabi, azimu dohayakum fa innaha ala sirati matayakum. Cakepin, cakep, gagahin hewan kurban Anda biar gemuk, gede, gagah, sebab dia nanti akan menjadi kendaraan Anda di akhirat biar cepat ke surganya. Artinya ini ibadah yang mau masuk surga kita. Bila ada orang lain mau bantuin, jangan ampe kita enggak jadi satu ekor kambing umpamanya, akhirnya dibantuin orang lain, upah motongnya segala macem, akhirnya urunan nanggok dah Jumatan buat upah motong. Ada yang nyumbang, ada 1000 orang, lumayan dapat 1 juta, kan 1000 perak, maka 1000 orang plus 1 orang yang beli kambing, jadi 1000 satu naik di kambing satu nyemplung kayaknya. Nyemplung. Karena itu kalau kita mau ngorban harus paham, jangan pakai nunggu diminta, jangan nunggu diminta. Kita bilang kalau mau minta tolong sama orang yang mau masuk surga kita, jangan sampai ketika diminta malah kita marah gitu. Bang, upah motongnya, astagfirullah, untung gua bagi itu kambing, masih minta duit juga, lu kagak bener ini. Ini namanya nggak paham. Jelasin, bang, begini, yang mau masuk surga abang, kami ini ngebantu abang, ngebantu ngejalanin, maka segalanya abang. Kalau kami ikut andil, kami bayarin, berarti kami numpang di kambing abang. Mau dinaikin berdua sama kami, abang yang masuk surga, maka kami cuman ngebantuin abang. Maka abang nih ama yang ngebantu ini hargain, biar abangnya sempurna. Maka kalau diberi penjelasan ngerti, maka mintakan upahnya. Jangan campur kumpul semuanya. Dari awal harus transaksinya jelas. Umpama kita minta duit berapa, umpamanya 3,5 juta per orang untuk sapi. Ini 3,5 juta nih udah dapat buat upah belum? Kalau belum, bilang kepada yang ngorban, Pak, belum. Kita harus ingat, jadi panitia itu adalah membantu. Membantu tuh karyawan. Karyawan tuh bukan bos. Bos itu yang ngurban. Bos tuh kita karyawan. Bukan di banyaknya, yang penting banyak, bukan. Benernya dulu dalam ngurban. Maka bila kemudian masih kurang dananya, bilang begitu ama yang ngurban, bilang begitu, bilang bahwa ini masih kurang, begitu masih kurang. Pertanyaannya, bisakah dana itu
operasional untuk menombok kekurangan apa ini ya? Nah, dana motong. Jangan sampein, artinya sampein nama yang urban ini motongnya belum ada upahnya. Ngerti kok kalau disampaikan. Kalau berbicara boleh mah ya, untuk nyumbangin mah boleh-boleh saja. Tapi mau nggak yang urban itu bakal dinaikin orang sejumlah yang nyumbang itu? Sapi satu dinaikin orang 1000. Kan harus paham. Dia kan mau ibadah, kecuali dia bukan ngorban, sedekah. Tahu sedekah? Sedekah daging, nggak apa-apa. Biar kurban ini benar. Sampaiin saja kepada yang ngorban, minta upahnya. Biasa itu, di mana tempat juga normal. Memberi penjelasan upahnya sekian. Ada yang 150. Ada yang 200, tergantung daripada daerah itu. Biasanya disepakati biar cukup, bahkan bisa lebih. Malah tadi mah ada yang nanya tuh di masjid maghrib tuh, ini lebih dananya kemana ini? Ini nanya kurang, apa saya suruh nyumbang kemari aja ya? Tono lebih no tadi, ini duit lebih nih kemana kata dia? Boleh nggak dibagikan nama fakir miskin? Barusan tadi ditanya. Coba kalau ada videonya, seterangin panjang juga. Kata kita lebih, ente kantongin nggak apa-apa kalau lebih. Kenapa? Kok bisa lebih ini bagaimana? Oh begini. Oh ya cakep. Malah begitu. Ini kurang nih. Tinggal disampaikan. Apa saya sampaikan aja ngaji maghrib tuh lebihannya biar buat kemari. Itu lebih. Ini kenapa ini begitu bisa kurang nih? Kendalanya di mana bisa kurangnya ini? Di sini kan pertanyaannya telah disepakati, upah potong biaya operasi ditanggung pengurban. Ada jawaban sudah cukup. Lah udah sudah cukup, kurangnya di mana? Ini kan ada kalimatnya begini nih. Alhamdulillah, sumbangan per orang 1/7 sapi, anggapnya dapat 7 orang, jadikan 1 sapi, 14 orang 2 sapi. Di sini dibilang telah disepakati dalam sapi itu ada pemotongan dan biaya operasi ditanggung pengurban. Ini ada dalam kurung sudah cukup. Karena sudah cukup. Ini yang ditanyanya yang mananya? Udah cukup. Boleh biar lebih jelas kaminya ini tidak salah jawab, karena pertanyaan yang keliru jawabannya insya Allah keliru. Sistemnya aja Pak Kiai yang sedang diumumkan. Biasanya kita kan pakai jamaah saja panitia. Ini ada sistem yang pakai penjaga itu kan biasanya dananya meningkat Pak Kiai. Baik, artinya ini sebetulnya yang diributin istilah kata di teknis. Tinggal disampaikan aja kepada penjagalnya itu, begitu Pak, ini ada dana sekian, Bapak mau nggak cari aja penjaga lain yang lebih hemat harganya, jangan maksain dia. Kan nggak satu-satunya dia penjagal, emang nggak ada jaga lain, kan cari yang lebih hemat supaya harganya keangkat biar nggak puyeng. Artinya biar bertransaksi kepada si pengurban nggak berat. Ini yang jadi masalah. Artinya kalau berbicara biaya operasional itu dipakai begitu, mau berbicara nggak apa-apa saja. Kalau berbicara nggak apa-apa, cuman masalahnya itu yang urban 1 kambing dinaikin orang 1000 begitu. Ini bagaimana? Berarti kurang perhitungan waktu rapatnya. Rapatin aja dengan rapi. Pengalaman kami dengan majlis-majlis yang lain nih, ini sebetulnya yang bagian panitia ngurban ini harus ngaji. Kalau nggak ngaji susah juga begitu. Kalau kami biasanya nih ngaji itu jujur beberapa masjid yang kami ketahui malah surplus. Iya, bisa kebeli mesin potong,
dari dana-dana itu. Bisa kebeli mesin potong itu tuh, tulang tuh ya, itu dari dana-dana operasional itu dia udah bisa dihitung dengan matang, dengan matang. Dari awalnya dia harus rapat. Jadi kalau yang namanya panitia kurban tuh dari jauh-jauh hari sudah diomong. Ini kayak contoh nih, kalau saudara mau mengelola kurban, termasuk pada pembelian sapinya, saudara kelola dengan baik. Nih Idul Adha, anggap nih Idul Adha seminggu kemarin, ya kan? Anggap kemarin tuh udah seminggu nih hari. Sekarang nih mulai dibuka sama masyarakat. Hei masyarakat, ini kita tabungan ngurban, seperak, 2 perak, itu jumlahnya bakal banyak, bakal enggak kebingungan kayak tadi. Jangan-jangan sapinya masalahnya 1, repot ini, enggak keangkat biayanya. Begitu. Kalau nggak keangkat, kalau ada yang bisa dari masyarakatnya sebagai panitia, jangan nyari yang repot, nyari masyarakat aja yang mau, yang upahnya rada hemat. Begitu, jangan dibikin susah. Pokoknya kita jangan kayak negeri di atas awan yang perkara gampang dibikin susah. Kita ini harus ngikuti peraturan Islam, yang susah kudu dibikin gampang aja. Jangan dibikin ribet-ribet aja dah, dibikin enak aja. Jangan begitu, jangan dibikin susah. Kalau dijelasin bisa kok, insya Allah. Yes, insya Allah. Ini kan berbicara ucapan terima kasih kepada para panitia, lalu dikasih dari situ. Enggak apa-apa, malah bagus si panitia dikasih dari situ. Cakep, kan enggak apa-apa. Ucapan makasih nih, enggak apa-apa yang kayak begitu, boleh aja, tapi bukan berbicara. Kan ini kan bingung, sudah cukup, ini mau ucapan makasih aja. Begitu ini, saya bingung lah dari pertanyaannya ini, kan bingung sayanya ini. Ini kan udah dibilangin, telah disepakati dan sudah cukup. Udah cukup. Kan udah cukup. Lalu kemudian muncul kurang lah. Kurang tuh sama sudah cukup bertolak belakang. Gitu. Begitu, kurang. Kalau sudah cukup ya cukup. Kalau kurang ya kurang. Kalau kurang ngomong aja sama yang ngurbannya. Kalau kurang ngomong aja, nggak apa-apa. Begitu, kayak begitu. Tapi maksudnya dari sudah cukup kemudian minta tambahan dana nih, artinya berarti belum cukup. Tapi kalau udah cukup, mestinya tidak ada pertanyaan begini. Ini kaminya bingung nih, realnya bagaimana ini? Begitu pertanyaan ini. Karena dari pertanyaan, kalau mau jujur dari tulisan yang ada, kalimat sudah cukup tidak perlu ada tambahan. Kalimat sudah cukup. Nah, minta tambahan berarti belum cukup. Yang benar, yang sudah cukup apa yang belum? Hah? Yang benernya ini nih yang benernya. Setelah proses pencarian jagal, ternyata biaya jagalnya mahal, maka disitu ditambahkan biaya operasionalnya kurang, sehingga ditanyakan dengan dana kas masjid bagaimana boleh Iya. Begitu. Tidak, sudah enggak ketemu jagal yang lain, cuman itu-itunya. Enggak keangkat biayanya. Iya, enggak keangkat biayanya dari keseluruhannya itu. Udah maksimal, udah cukup. Baik begitu. Jadi intinya ini kekurangan biaya.
keringan biaya operasionalnya tenda segala macem gitu ya. Kalau kayak begitu kali ya, begitu. Iya, nah kalau berbicara begini ya nggak apa-apa. Kalau berbicaranya kasusnya kayak begitu nggak apa-apa. Kalau kayak begitu kasusnya untuk operasionalnya ini begitu. Di sini kan ucapan terima kasih judulnya ini. Ucapan terima kasih. Begitu kemudian dari tulisan, tapi yang ditanya yang kayak tadi apa yang kayak di tulisan? Begitu. Hah? Jangan tulisan. Baik. Jadi kalau memang kasusnya kayak begitu dan tidak ada kekurangan yang lain, nggak ada, ya nggak apa-apa untuk menambahkannya itu. Nggak apa-apa, berarti kurang, berarti biaya-biaya yang ada. Artinya dari hitung pemotongan, kalau di luar jagal, kalau umpamanya jagalnya orang daerah sini cukup nggak kira-kira? Cukup banget. Nah, ngambil yang cukup aja, jangan dibikin yang susah begitu. Kenapa nggak ngambil yang cukup? Jangan dipersulit begitu. Dikasih mudah aja, dikasih mudah aja. Kalau memang sudah cukup, ambil yang cukup aja. Dengan sendirinya kalau ngambil yang mahal nggak cukup, ya mau tidak mau harus menambah kekurangan biaya. Ya nggak apa-apa. Kalau ada yang mau yang cukup, ya ambil yang cukup saja. Begitu. Artinya begini, ketika ada barang, ada orang berani sama kita, barang kita membeli atau menjual, ya kalau menjual, ada menjual barang kita, ada yang 10.000, ada yang 20.000, atau ada yang kerja di rumah kita, ada yang mau sebulannya 1 juta, ada yang mau yang 5 juta, padahal sama kerjanya, lalu kemudian diambil yang 5 juta. Kira-kira orang apa ya? Begitu. Kenapa enggak ngambil yang hemat saja? Begitu. Tapi inti permasalahannya, bolehkah dana itu untuk membantu begitu? Boleh saja. Kalau berbicara boleh. Tapi kalau memang udah cukup, bahkan kalau bahasa kami yang sudah pengalaman yang ada, justru surplus. Begitu, yang ada, enggak kurang, enggak. Begitu, enggak kurang. Justru dah kelebihannya itulah masuk ke dana, masuk income masjid lagi, uang kas, sampai kebeli banyak mesin, kebeli ini, kebeli itu, dari kelebihan bisnis seperti demikian itu. Asal dikelola dengan baik, insya Allah bisa. Intinya boleh saja. Kalau kemudian untuk yang kayak begitu. Kalau ada yang lebih hemat sih, kalau menurut kami, ambil aja yang hemat. Satu, nolongin warga sendiri. Kalau ada yang bisa, di warganya ada yang bisa motong nggak? Ada banyak. Kalau ada yang banyak, nyuruh yang ada aja, nggak apa-apa. Terbuka, begitu. Jangan dibikin susah. Jangan dibikin susah. Kalau ada yang lebih hemat, ngebantu warga, ngebantu ini, ngebantu itu lebih gede ganjarannya. Begitu. Kurang lebih itu mah di internal sajalah, karena bukan masalah yang besar-besar amat. Begitu, dirapikan saja di internal masjidnya agar supaya tidak melebar kemana-mana. Kalau sudah kasus-kasus yang kasuistis begitu, ini kan orang-orang ini ngerekam, ini kan jadi jelek nantinya kalau viral, kan jadi jelek. Jadi kalau yang hal-hal kecil itu di dalam saja, begitu. Wallahu a'lam.